Oke. Ya, Bapak Ibu selamat malam. Untuk YouTube kelihatannya harus dari gereja. Ini saya nanti rekamannya saja yang akan saya upload ke YouTube. Jadi untuk sekarang kita yang langsung lewat Zoom yang bisa mengikuti. Yang YouTube kelihatannya agak kesulitan. Mohon maaf karena ada kendala di WiFi gereja sehingga acaranya diadakan dari rumah ke rumah. Ya, baik. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mari sebelum kita mulai, saya ingin menyapa Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu berkenan, bisa dibuka kameranya, open kameranya. Saya ingin melihat wajah-wajah yang sukacita malam hari ini. Saya ingin melihat wajah-wajah yang bersemangat malam hari ini. Ayo, mari dibuka kameranya. Ya, selamat malam Bu Ana Desi. Terima kasih sudah buka kameranya. Selamat malam, Kak Lia. Iya, selamat malam Bu Ratna. Halo Cici. Kalau ini saya nggak kenal kayaknya. Cici cantik. Kalau begini nggak bisa foto-foto. Iya, Bu Umi. Halo Pak Victor. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, saya ingin kita yel-yel dulu ya. Beberapa waktu yang lalu ada yel-yel yang mengatakan bahwa saya sehat, saya kuat, saya semangat, ya. Saya sehat, saya kuat, saya semangat, ya. 1, 2, 3. Saya sehat, saya kuat, saya semangat. Sekali lagi, saya sehat, saya kuat, saya semangat. Saya sehat, saya kuat, saya semangat. Iya. Ayo musik. Kita nyanyi dulu sebentar Bapak Ibu. Saya sehat, saya kuat dan bersemangat. Saya sehat, saya kuat dan bersemangat. Saya sehat, saya kuat, saya kuat dan semangat. Saya sehat, saya kuat dan bersemangat. Saya sehat, saya kuat dan bersemangat. Saya sehat, saya kuat dan bersemangat. Saya sehat, saya kuat, saya bersemangat. Saya sehat, saya kuat dan bersemangat. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira bukan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya matang keringkan tulang. Hati yang gembira bukan senang. Saya sehat, saya kuat dan bersemangat. Saya sehat, saya kuat dan bersemangat. Saya sehat, saya kuat, saya kuat dan semangat. Saya sehat, saya kuat dan bersemangat. Hati yang gembira, boleh senyum biar wajah-wajah cantiknya kelihatan. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat hati yang gembira bukan senang. Hati yang gembira bukan senang. Hati yang gembira bukan senang. Ya Bapak Ibu, tetap sukacita, tetap semangat karena firman Tuhan katakan hati yang gembira
adalah obat yang manjur. Baik, malam hari ini sebelum kita masuk dalam seminar kesehatan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Nanti dengan kasih Kristus, saya minta Bapak Victor bisa memimpin doa untuk membuka acara kita malam hari ini. Silakan Pak Victor di-unmute dulu. Ya, mari kita berdoa sebelum kita akan diberkati melalui seminar kesehatan malam hari ini. Yuk bersama-sama bersatu hati. Kami datang kepadamu ya Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur karena anugerah-Mu lebih dari segala-galanya atas hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua oleh karena kasih sayang Tuhan di dalam hidup ini. Kalau malam ini kami akan mendapatkan kesempatan, kami diperlengkapi untuk kami mengenai virus Omikron yang hari-hari ini sangat menggemparkan, dan juga sebagian dari kami mungkin mengalami ketakutan. Tapi biarlah melalui seminar malam hari ini, biarlah kami dibekali dengan pengetahuan, bahkan dengan iman yang kuat dan teguh, sehingga kami tidak goyah, tidak takut menghadapi pandemi yang sedang berlangsung di hari-hari ini. Engkau memberkati, Engkau memakai hamba-Mu, Ibu Dr. Elis, ya Tuhan berikan hikmat, menyampaikan prinsip-prinsip, bahkan pengetahuan tentang hal-hal medis mengenai Omikron ini Tuhan. Tuhan menyertai dari awal sampai akhir. Setiap kami semua yang mengikuti Zoom meeting ini juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seminar ini dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja kita akan masuk di dalam seminar, dan narasumber kita malam hari ini Ibu Dr. Elis. Ya, beliau adalah direktur dari Rumah Sakit MNC Dr. Rejo Semarang. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu. Ya, terima kasih untuk waktunya. Selamat malam. Pada malam hari ini saya akan memulai mungkin sharing aja ya, sharing tentang apa yang saat ini sedang ngetren itu COVID, dan sekarang akhir-akhir ini kenal dengan nama Omikron. Nah, apa itu? Kita akan sama-sama belajar apa itu, sehingga kita tahu saat ini kan banyak orang takut, banyak orang gentar. Oh, keadaannya seperti apa gitu ya. Nah, supaya kita tidak takut, kita tahu bahwa apa yang kita hadapi dan bagaimana cara mengatasinya, kita belajar sama-sama. Saya akan share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Sudah ya. Ya, serba-serbi Omikron. Nah, kalau kita lihat bagaimana perkembangan COVID di Indonesia. Saat ini hingga tanggal 17 Februari jumlahnya sudah begitu banyak, sampai 55 juta yang terkonfirmasi, naiknya juga cukup banyak, yang sembuh juga meningkatnya cukup banyak ya. Kemudian kalau kita lihat perkembangannya, ini adalah kenaikannya dari bulan ke bulan. Ternyata terlihat peningkatan di bulan Januari, kemudian di Februari juga naik dengan tinggi. Dikatakan bahwa varian Omikron ini berkontribusi terhadap lonjakan kasus yang terjadi cukup banyak sejak awal tahun 2022. Peningkatan kasus hariannya dalam waktu 2 minggu terakhir, yaitu di bulan Februari awal itu sampai lebih dari 10 kali lipat, dan kasus aktifnya lebih dari 200.000, sekarang sudah sampai 500 ya. Dan Indonesia dikatakan sudah mencapai memasuki gelombang ketiga penyebaran dari COVID-19. Nah, kalau kita lihat, untuk suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu? Ya, terdengar Bu. Oh ya. Kemudian kalau kita lihat variasi yang terkena itu umur berapa saja sih? Variasi yang paling banyak terkena itu antara umur 19 sampai kira-kira umur
ini yang masih aktif yaitu di 59 tahun ya. Yang lebih dari 60 itu lebih sedikit dan anak-anak juga cukup sedikit. Nah, untuk anak-anak usia 0 sampai 18 itu mencapai 13,3%. Nah, peningkatan kasus ini terjadi bersamaan dengan munculnya varian Omikron dan penerapan pembelajaran tatap muka. Jadi Januari awal itu ada tatap muka di beberapa wilayah, lah kasusnya naik dengan pesatnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana derajat infeksi dan angka kematiannya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari yang segitiga, yang sebelah sini ini, segitiga yang pojok kiri ini, kita lihat mulai dari yang kasus ringan, kemudian ada keluhan tapi demam ringan, kemudian kasus berat, kasus kritis, dan akhirnya meninggal. Nah, kemudian ada penyakit-penyakit yang memperberat, komorbid itu terjadinya bersamaan dan memperberat dari keluhannya, yaitu penyakit-penyakit hipertensi itu darah tinggi ya, diabetes mellitus itu kencing manis, kemudian geriatri itu penyakit-penyakit yang ada pada orang tua gitu ya, terus penyakit autoimun, penyakit ginjal, gagal jantung, penyakit paru itu memperberat kalau terkena COVID. Nah, kemudian pada pasien-pasien COVID seringkali terjadi adanya serangan jantung yang mendadak ya, ini karena pada COVID itu juga terjadi pengentalan darah sehingga sering terjadi bersamaan dengan serangan jantung ataupun stroke yang pada akhirnya meningkatkan kebutuhan perawatan untuk di ICU dan meningkatkan angka kematian. Nah, sebenarnya COVID itu apa sih? Nah, kalau yang coronavirus disease tahun 2019 yang dikenal nama COVID-19 sebenarnya adalah varian dari coronavirus yang jenis baru. Nah, jenis baru itu apa saja? Dulu awalnya kita bilangnya gini, kita menyebutnya adalah, kita memberitahunya bahwa ini adalah coronavirus dari India, coronavirus dari varian mana gitu ya. Nah, tapi kemudian WHO mengatakan kalau kita bicara seperti itu, negara-negaranya itu kan jadi sepertinya terjadi stigma gitu ya. Akhirnya kita sebut alfa, beta, gamma, delta, kappa, gitu seterusnya. Yang terkenal itu delta yang menyebabkan banyak kematian di tempat kita ya, waktu tahun-tahun yang kemarin. Nah, ini sekarang yang lagi ngetren namanya Omikron, ini variannya adalah B11529. Nah, itu nama untuk di medisnya itu seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih? Nah, kalau kita mau belajar, ini saya ambil dari resmi dari pemerintah gitu ya. Kalau kita kenal alfa itu munculnya di Inggris, disebutnya dulu B117. Apa sih? Biasanya lebih parah dari awal, terus batuk berlendir, terus lendir bervirus dari mulut hidung. Varian beta munculnya di Afrika. Kemudian varian delta pertama muncul di India. Terus kemudian juga lebih parah gitu ya, sakit kepala, flu, demam, batuk pilek. Kemudian yang lagi ngetren ini, kita mulai sebenarnya WHO mulai menyebut Omikron ini di bulan November. Tapi ini di Desember itu mulai merebak banyak ke Amerika, dan dari situ laporan 43 kasus di Amerika di tanggal 1 sampai 8 Desember dikatakan keluhannya itu adalah sebagian besar adalah batuk, fatigue itu rasa lemes gitu ya, terus hidung tersumbat, rhinore itu hidungnya berair gitu. Dan kemudian demam dan mual muntah, sesak nafas ada tapi sedikit, diare juga 11%, tidak bisa mencium atau tidak bisa merasakan, anosmia itu tidak bisa mencium, agesia itu tidak bisa merasakan 8%. Jadi sebenarnya semua gejalanya ada juga ya. Nah, kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Nah, kalau di Indonesia ini kasus Omikron yang ada di RSUP Persahabatan. Jadi kalau kita tahu rumah sakit di Jakarta yang pusat untuk perawatan COVID itu adalah namanya Rumah Sakit Persahabatan. Nah, di situ diteliti Omikron dan kecurigaan Omikron itu keluhannya apa? Ternyata beda dengan yang tadi yang ada di Amerika. Ini batuk kering keluhannya, nyeri tenggorok. Tadi di sana tidak disebutkan nyeri tenggorok. Kemudian ada letih, sana tadi di Amerika disebutkan sama. Pilek di Amerika juga tadi disebut sama. Sakit kepala di Amerika tadi tidak disebut. Nyeri perut tidak ada, di sana nyebutnya diare. Demam ada. Jadi kalau kita lihat sebenarnya berbeda juga dengan di Amerika. Di sini kalau di RSUP Persahabatan tidak ada yang menyebutkan tidak bisa mencium, tidak bisa merasa, itu tidak ada. Nah, kemudian yang dijumpai komorbidnya atau penyakit yang bersamaan itu tensi tinggi,
kemudian kencing manis, asma, kanker paru, dan gagal ginjal. Nah, sebenarnya jadi kesimpulannya apa sih? Gejala COVID varian Omikron itu sangat bervariasi dan mirip seperti flu, serta sebenarnya hanya dapat diketahui ditegakkan diagnosanya melalui pemeriksaan PCR dilanjutkan genome sequencing, gitu ya. Jadi tidak cuma PCR kita cukup tahu bahwa oh ini COVID betul, tapi apakah ini Omikron, maka kita sebenarnya harus melanjutkan dengan pemeriksaan yang namanya genome sequencing. Ya, tapi kita berpikiran aja intinya apapun itu varian Delta, varian Omikron, mau Alpha, Theta, dan lain-lain, pengobatannya adalah sama. Sehingga kita tidak perlu meributkan varian apa, yang penting kita tahu bahwa kalau ini COVID, maka kita harus memberikan terapi yang sesuai dengan protokol dan bagaimana kita menjaga supaya kita tidak menjadi sumber penularan bagi sekeliling kita. Jadi kita tidak hanya menjaga diri kita juga menjaga sekeliling kita. Nah, penularannya, bagaimana dengan penularannya? Penularannya bisa melalui droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Bisa juga melalui kontak pribadi seperti berjabat tangan atau mungkin berpelukan, ya. Terus kemudian bisa juga melalui menyentuh benda atau permukaan yang sudah terkena virus di atasnya. Kemudian habis menyentuh itu, menyentuh lagi wajah, jadi mulut, hidung, mata, tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi ini adalah cara penularannya. Nah, kalau kita belajar sama-sama perjalanan penyakit COVID. Nah, kalau kita lihat, ini exposure itu adalah terpapar virus. Jadi pertama virus masuk. Kemudian yang hijau ini muncul gejala. Yang ini gambaran yang seperti gigi ini ya, waktu gejala timbul. Kemudian recovery itu adalah penyembuhan. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalamnya? Nah, ini yang kuning ini, waktu antara mulai virus masuk sampai timbulnya gejala, ini adalah yang disebut masa inkubasi. Jadi virus mulai masuk sampai gejala pertama timbul, ini disebut masa inkubasi. Kemudian, infeksinya kapan toh? Infeksinya kapan? Sebenarnya infeksi itu timbul mulai 2 hari, 1 sampai 2 hari sebelum muncul gejala, sampai kurang dari 10 hari setelah gejala pertama muncul. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara kapan sih menular, orang yang belum ada gejala pun bisa menularkannya. Jadi misalnya, oh teman-teman kita itu sakit di hari Rabu, kita habis bertemu dengan teman kita itu di hari Senin, cukup lama, enggak pakai APD, itu 2 hari sebelumnya. Kemudian di hari Rabu dia mulai demam. Nah, kita harus waspada, karena dalam 2 hari sebelum gejala itu muncul, itu sudah bisa menularkan. Justru yang paling menularkan itu adalah 1-2 hari sebelum bergejala, sampai 2-3 hari setelah bergejala. Jadi pada awal-awal 2 hari sebelum gejala timbul sampai 3 hari awal gejala timbul itu sangat menularkan. Jadi hati-hati apabila kita ketemu dengan mungkin saudara, keluarga yang saat ini mulai gejalanya kapan, terus kita mulai ini sangat-sangat menular gitu ya. Nah, terus bagaimana sih cara mencegah penularan COVID? Tadi kita tahu bahwa masuknya virus itu adalah dari mata, hidung, dan mulut. Maka 3 organ inilah yang kita lindungi dengan bagaimana menggunakan masker. Terus kemudian rajin mencuci tangan. Terus juga tidak menggosok mata, hidung, mulut dengan tangan. Kemudian juga tidak memasukkan jari ke dalam lubang hidung. Juga yang berikutnya, jangan menggigit-gigit kuku. Yang lainnya lagi, jangan makan bersama. Ini makan bersama ya, itu juga menjadi ajang penularan virus yang luar biasa. Serta yang berikutnya adalah gunakan masker dengan benar. Masker harus menutupi hidung, menutupi mulut, dan rapat ya. Jadi ada yang maskernya nutupi hidung dan mulut, tapi samping-sampingnya itu terbuka, artinya mungkin bergelombang atau apa sehingga tidak menutup dengan benar. Itu menjadi celah. Kemudian kita harus mencegah melalui 6M. 6M itu apa saja sih? Yang pertama, minimal mobilisasi, jadi tidak pergi-pergi lah kasarnya gitu ya. Terus mencuci tangan dengan air atau desinfektan.
Terus M yang ketiga adalah menghindari makan bersama. M yang keempat menjaga jarak. Dan yang kelima adalah menghindari kerumunan. Dan yang keenam memakai masker dengan benar setiap saat. Ini 6M ya. Kemudian kalau kita belajar 6M itu, ini sebenarnya hampir sama ya, mencuci tangan, menggunakan sabun, tidak berjabat tangan, menggunakan desinfektan, juga ini menghindari kerumunan, menghindari kontak, terus memakai masker, dan menjaga jarak, sama seperti tadi. Nah, ini cara mencegah dan mengurangi efek infeksi COVID. Bagaimana caranya? Kita melakukan pencegahan melalui 6M yang tadi, kemudian melakukan vaksinasi COVID tentunya ya maksudnya. Terus kemudian memiliki pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu apa? Makan makanan sehat, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup. Kemudian juga yang berikutnya adalah minum vitamin. Yang terakhir, memiliki pikiran yang positif. Mengapa? Seperti firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, kalau pikirannya kita positif, maka kita itu juga memperbaiki imunitas tubuh kita. Kalau kita memiliki pikiran yang negatif, ada rasa ketakutan, itu membuat imun kita turun. Bisa secara langsung maupun tidak langsung. Tidak langsungnya tuh gini, karena kita berpikiran negatif, kita kurang tidur, kita tidak bisa tidur mungkin, kita tidak nyenyak, sehingga akibatnya daya tahan kita kurang istirahat, sehingga akibatnya kita mudah sakit. Ya, seperti itu yang secara tidak langsung. Nah, kalau kita lihat perkembangan COVID mulai tahun 2020 hingga sekarang, itu pemerintah sudah menerbitkan protokol tata laksana itu sampai 4 ya. Jadi betapa berkembangnya pengobatan COVID ini yang awal tidak diakui menjadi diakui, kemudian berikutnya tidak diakui, ganti obat. Jadi hal-hal seperti itu tuh berlangsung. Jadi karena perkembangan COVID hingga saat ini cepat dan tidak masih berubah-ubah, obatnya pun begitu mengikuti. Nah, sekarang kalau kita lihat COVID dibagi berdasarkan derajat penyakit. Ada pasien yang datang tanpa gejala. Ini paling ringan ya. Tidak terasa apa-apa, kemudian dia iseng periksa gitu ya misalnya ya. Iseng periksa, ternyata dari hasil PCR positif COVID, tapi dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Nah, orang inilah yang disebut tanpa gejala. Nah, terapinya apa? Hanya cukup isolasi mandiri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gejala ringan. Pasien gejala ringan itu adalah bagaimana pasien dengan gejala tanpa ada infeksi paru atau tanda kekurangan oksigen. Maksudnya gimana? Keluhannya ada, batuk, pilek, ada, demam, ada, tapi tidak ada sesak napas, tidak ada saturasi yang turun. Nah, itu ringan ya. Itu obatnya apa? Ya, harusnya isolasi mandiri. Nah, bagaimana dengan gejala sedang? Pasien dengan gejala sedang adalah pasien dengan gejala, artinya ada keluhan batuk, pilek, gitu ya. Mungkin juga ada diare, tadi dikatakan ada lemes, gitu ya. Tapi yang paling jelas itu ditandai adanya sesak napas. Atau orangnya tidak mengeluh sesek, tapi napasnya cepat, ngos-ngosan, gitu ya. Dan kalau kita ukur, kadar oksigennya tuh masih di atas 93. Normalnya itu adalah biasanya di atas 95 ke atas gitu ya, tapi ini sudah mulai turun, sudah di bawah 95, tapi di atas 93. Nah, pasien seperti ini sudah layak untuk dirawat di rumah sakit dan dirawat di ruang isolasi supaya tidak menularkan ke orang lain gitu ya. Kemudian bagaimana dengan pasien yang dengan gejala berat? Gejala berat itu apa sih? Gejala berat itu orangnya seseknya cukup hebat, napasnya cukup cepat, dan yang penting lagi kadar oksigennya atau saturasinya itu kurang dari 93%. Nah, kalau ada pasien seperti ini, mungkin perlu rawat ruang isolasi atau bahkan masuk ke ruang rawat intensif atau ICU. Nah, bagaimana dengan pasien-pasien yang dengan gejala kritis atau berat? Nah, kalau seperti ini, pasien dengan infeksi paru berat, ada gagal organ, atau mungkin butuh alat bantu nafas. Nah, ini tentunya harus dirawat di rumah sakit yang di ruang ICU dan perlu alat bantu nafas, gitu ya. Ini adalah kriteria-kriteria gitu. Bagaimana kita kan tentunya harus tahu ya, kalau COVID itu apa sih yang harus diminum, gitu kan? Kalau COVID tanpa gejala, maka kita harus isolasi mandiri.
Kapan, berapa lama sih hasilnya kita harus isolasi mandiri? Isolasi mandiri dilakukan 10 hari sejak hasilnya positif. Gitu ya. Jadi 10 hari dari positif kita isolasi mandiri. Kemudian kalau kita kemudian obat apa sih yang kita minum? Obat yang kita minum yaitu vitamin C 500 mg. Ini bisa diminum 6 sampai 8 jam. Oral tuh lewat mulut ya, diminum gitu ya. 6 sampai 8 jam yaitu jadi kalau ada vitamin C 500 ml bisa diminum sampai 3 kali sehari. Nah, itu berapa lama minumnya? 14 hari. Atau kita mungkin kenal tablet isap vitamin C, apa vitasimin atau apa seperti itu ya. Itu bisa tiap 12 jam selama 30 hari. Atau multivitamin yang mengandung vitamin C bisa diminum 1 sampai 2 tablet selama per 24 jam. Jadi sehari bisa sekali sampai 2 kali selama 30 hari. Nah, selain vitamin C, apa yang bisa kita minum untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita? Yaitu vitamin D. Mengapa vitamin D? Karena dari penelitian, pada pasien-pasien yang kurang vitamin D, maka gejalanya itu bertambah berat. Sehingga dengan dasar pemikiran seperti itu, maka dianjurkan meminum vitamin D guna tata laksana COVID meskipun tanpa gejala gitu ya. Dosis yang diminum berapa banyak? 1.000 sampai 5.000 international unit per hari. Mereknya apa? Macam-macam. Karena banyak inilah saya tidak promosi obat, jadi ya ini saya tulisnya vitamin D gitu aja. Berapa lama kita minum? Minumnya selama 14 hari. Nah, terus karena kita di Indonesia, apa yang kita lakukan? Nah, kita harus lapor puskesmas tempat. Kenapa? Untuk dilakukan kontak tracing supaya siapapun yang kontak dengan kita ikut dicek sehingga penyakit ini tidak berkembang gitu ya, tidak nyebar kemana-mana. Kita tahu siapa saja yang sakit karena tadi ingat ada yang tanpa gejala juga. Kemudian yang berikutnya, tata laksana COVID gejala ringan. Apa sih yang harus dilakukan? Isolasi mandiri. Nah, sama enggak toh dengan yang tadi? Isolasi mandiri dilakukan 10 hari sejak muncul gejala. Jadi kalau mulai panas gitu ya. Biasanya kalau ada orang tanya saya itu saya tanya, panasnya mulai kapan? Gejalanya mulai kapan? Hari apa? Tanggal berapa? Ya. Setelah itu dihitung 10 hari ke depan. Kalau sedalam 10 hari ini gejalanya sudah hilang, ya sudah cukup 10 hari itu saja. Namun, bila sampai 10 hari, kok masih saya sudah, misalnya nih ya, ada batuk pilek, ada demam, tapi sudah sampai, pertama awal ada demam, batuk pilek, kemudian sampai 10 hari tinggal batuknya aja, itu masih ada batuk-batuk. Maka isolasi mandiri dilanjutkan hingga gejalanya hilang ditambah 3 hari bebas gejala. Jadi begitu sudah, oh batuknya hilang, oh ya udah tambah 3 hari, udah selesai nih isolasi mandirinya, gitu ya. Mengapa demikian? Karena ada yang juga yang disebut long COVID itu tadi. Meskipun jarang, itu masih cukup bisa menularkan gitu ya. Nah, obatnya apa? Sama, vitamin C 500 mg 3 kali sehari selama 14 hari. Atau tablet bisa vitamin C 2 kali sehari selama 30 hari. Atau multivitamin lain yang mengandung vitamin C. 1 sampai 2 tablet setiap hari selama 30 hari. Nah, berikutnya juga ada vitamin D sebanyak 1.000 sampai 5.000 international unit per hari 1 kali sehari. Bentuknya macam-macam, ada tablet kapsul, ada tablet yang larut, ada tablet kunyah, tablet hisap, kapsul, ada serbuk, ada sirup selama 14 hari. Nah, kemudian bedanya dengan yang tadi, apabila kita ada gejala ringan, kita bisa minum antivirus sesuai anjuran dokter. Antivirus itu apa? Ada saat ini antivirus yang dianjurkan ada 3 macam, yaitu favipiravir atau kita kenal namanya Avigan, atau molnupiravir atau kombinasi nirmatrelmivir dan ritonavir. Jadi ini obatnya namanya 4 tapi sebenarnya 3 macam. Ini tiga set gitu ya. Yang satu Avigan, molnupiravir, dan yang berikutnya adalah kombinasi. Ini 2 obat harus diminum bersamaan. Gitu. Nah, namun ini harus sesuai anjuran dokter. Nah, berikutnya obat apa yang kita minum, yaitu
obat tambahan untuk mengurangi keluhan. Misalnya kalau demam ya diminumi obat panas ya. Kalau batuk pakai obat batuk, obat pilek. Yang paling sering keluhannya mual ya anti mual. Selain itu tindakan apa? Lapor puskesmas tempat untuk dilakukan kontak tracing. Nah, sudah kita obatnya sudah tahu, apa yang harus dilakukan sudah tahu. Nah, sekarang kita harus tahu syarat dari isolasi mandiri. Isolasi mandiri harus bisa dilakukan apabila usianya itu kurang dari 45 tahun, tidak memiliki komorbid, dan tanpa gejala atau bergejala ringan. Artinya apa? Kalau usianya lebih dari 45 gimana? Ya sepanjang tidak ada komorbid, aman, ya enggak masalah. Nah, jadi mengapa kok ditulis ini tulisan ini syarat dari pemerintah ya. Jadi aturannya di pemerintah itu seperti itu. Mengapa? Karena dipikirkan bahwa di bawah 45 itu kan jarang yang punya penyakit, jadi cukup kuat. Nah, kalau yang di atas 45 bagaimana? Bisa isoman enggak? Bisa tentunya, tapi awal periksalah ke dokter untuk menetapkan bahwa oh ya ini memang aman untuk isoman gitu ya. Nah, usianya harus ini tidak memiliki penyakit penyerta. Komorbidnya apa? Ya tadi kencing manis, darah tinggi dan lain-lain itu. Kalau yang umur kurang dari 45 tapi ada kencing manis, darah tinggi, ya sebaiknya konsultasi dokter terlebih dahulu untuk menentukan bahwa memang aman untuk isolasi mandiri. Gitu ya. Nah, isolasi mandiri ini kan syarat dari orangnya ini harus ini. Nah, bagaimana dengan rumahnya? Ini harus ada tinggal di kamar yang terpisah. Jadi misalnya, saya harus isolasi mandiri, tapi rumah saya itu rumahnya itu cuma satu kamar, tidak ada tempat lain. Nah, orangnya yang ada di situ berapa? Misalnya ada 7. Nah, berarti nggak bisa. Berarti itu tidak bisa. Nah, nanti ada, dan syarat yang kedua harus ada kamar mandi di dalam rumah, tidak kamar mandinya di luar rumah. Mengapa? Kalau kita itu isolasi mandiri tapi kamar mandinya bersama-sama dengan orang lain di luar, misalnya sama bareng tetangganya gitu. Nah, itu nanti tambah menularkan gitu ya, sehingga dari pemerintah mensyaratkan untuk isolasi mandiri itu adalah syaratnya adalah syarat secara aturan klinis dan syarat rumah. Rumah itu harus ada kamar terpisah dan ada kamar mandi di dalam rumah. Nah, bagaimana kalau itu tidak terpenuhi? Dalam arti secara klinis bisa, tapi rumahnya mungkin kamarnya cuma 1, padahal orangnya 7 di dalam situ misalnya. Nah, itu bagaimana? Nah, apabila tidak bisa memenuhi syarat isolasi mandiri, maka dapat menjalani isolasi di tempat isolasi terpusat. Isolasi terpusat itu kalau di Kota Semarang itu contohnya rumah dinas wali kota. Nah, bagaimana kita bisa ke sana? Kan enggak mungkin nih kita datang, saya mau isolasi mandiri di sana gitu, enggak bisa ya. Nah, syaratnya bagaimana? Kita lapor ke puskesmas setempat, kita lapor ke di RT RW gitu, kemudian lapor ke puskesmas untuk mengatakan bahwa memang kita tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah karena rumah kita begini. Nah, dari mereka nanti mereka akan memberikan pengantar untuk kita menuju ke isolasi terpusat itu tadi. Jadi jelas ya Bapak Ibu bahwa untuk kita bila kita tidak usah bingung kalau kita memang tidak bisa isolasi mandiri di rumah, untuk ditanggung pemerintah, jadi biar gratis gitu ya, itu kita bisa menuju isolasi terpusat dengan catatan kita melaporkan ke puskesmas, kita lapor dari RT RW kita bahwa memang kita tidak memungkinkan isolasi mandiri dan ada surat pengantar itu, maka kita boleh mengikuti isolasi mandiri di isolasi terpusat. Kemudian apa yang harus kita perhatikan saat kita isolasi mandiri? Nah, bagi pasiennya saat isolasi mandiri adalah tetap melakukan 6M. 6M itu tadi yang menggunakan masker terus-menerus. Jadi jangan copot. Jadi istilah gini, udah sakit ya udah, tapi tetap kita sebaiknya memakai masker. Kenapa? Supaya kita tidak menularkan ke keluarga kita. Kemudian selalu mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas. Artinya gini, namanya isolasi mandiri ya jangan jalan-jalan ke pasar, jangan jalan pergi ke Indomaret dulu nih, minyak habis, beli Indomaret tidak boleh ya. Jadi meskipun kita tanpa gejala, kita sehat, tapi kita sudah tahu diri kita positif, maka kita harus bertanggung jawab juga untuk membantu sekitar kita tetap sehat. Jadi jangan egois. Saya sakit positif misalnya, tapi
karena saya tidak merasa apa-apa, kemudian saya bosan di rumah, saya pergi, saya jalan-jalan ke mall, saya jalan, itu adalah salah satu tindakan yang tidak bertanggung jawab. Mengapa? Karena kita bisa menularkan ke orang lain. Meskipun kita tidak ada gejala, tapi kita dapat menularkan ke orang lain, artinya kita membuat orang lain itu jadi sakit, kita yang menjadi sumber penyakit. Nah, itu tidak boleh ya. Terus kemudian kita harus menghindari kerumunan, menghindari makan bersama. Nah, ini kadang-kadang yang kita lupa ya, karena memang kalau makan sendiri itu kan rasanya tidak nikmat. Kalau makan ada temannya itu kan paling nikmat. Nah, itu kadang-kadang kita lupa. Nah, kita makan bersama. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Terus kemudian upayakan kamar tidur sendiri atau terpisah. Jadi ini saya ambil dari pedoman yang tadi yang ada gambar-gambarnya buku 4 tadi ya. Salah satunya ada ini ya. Upayakan menerapkan etika batuk. Apa itu etika batuk? Jadi kita batuk itu tidak sembarangan. Nanti di belakang nanti akan saya bukakan bagaimana etika batuk itu. Jadi kalau kita batuk, apa yang harus kita lakukan? Terus kemudian alat makan minum harus segera dicuci dengan air atau sabun. Jadi kalau kita habis makan, ingat penularannya itu salah satunya melalui droplet. Droplet itu apa toh? Cipratan air ludah gitu ya. Nah, misalnya kita makan nih, kan tentunya ada air ludah yang ada di piring itu. Nah, kalau kita itu tidak segera cuci piringnya, virus itu kan kecil dan mudah terkena angin ya. Jadi dan tidak langsung mati. Sehingga kalau kita menunda-nunda mencuci alat makan minum kita, ada kemungkinan virus yang ada di situ terbang dan terbawa angin dan akhirnya menginfeksi orang lain. Nah, yang lainnya apa? Berjemur matahari minimal 10-15 menit setiap hari antara jam 9 sampai 15. Mengapa? Karena dengan kita berjemur itu terbentuk vitamin D yang banyak. Ingat tadi dikatakan bahwa kadar vitamin D yang sedikit menyebabkan keluhannya itu bertambah banyak. Kita harapkan dengan berjemur ini memicu tubuh kita untuk membentuk vitamin D alami, ya, sehingga itu akan juga mencegah terjadinya keluhan yang parah. Kemudian bagaimana dengan pakaian? Pakaian yang sudah dipakai sebaiknya dimasukkan dalam kantong plastik atau wadah tertutup yang terpisah dengan pakaian kotor keluarga yang lain sebelum dicuci dan segera dicuci. Maksudnya gini, kalau ada pakaian kotor dan kita belum sempat mencuci, maka sebaiknya dimasukkan dalam kantong plastik sehingga tidak bercampur dengan yang lainnya. Nah, setelah itu kita cucinya kalau bisa juga disendirikan dari pakaian yang lainnya. Artinya kenapa? Supaya tidak bercampur gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Pada saat kita isolasi mandiri, kita usahakan mengukur dan mencatat suhu tubuh kita. Kenapa? Karena kadang-kadang gini kita, saya demam kok gitu ya. Padahal kita tidak ukur. Kita tidak tahu bahwa yang katanya kita demam sebenarnya mungkin suhunya cuma 37, mungkin karena saking kita takut, kita merasa ini terus jadi wah panas ini saya panas, padahal enggak. Nah, itulah gunanya mengukur tubuh supaya memang benar-benar valid ya apa yang kita rasakan itu ya memang benar demam gitu ya. Kemudian segera beri informasi ke petugas pemantau atau puskesmas tempat jika terjadi peningkatan suhu tubuh. Maksudnya gini, jika demam-demam terus berlangsung, nah misalnya ya saya disuruh isoman. Kemudian hari pertama saya panas, hari kedua panas, ketiga masih panas, lah panas terus. Nah, itu saatnya kita harus jangan isoman terus ya. Artinya kalau panas harusnya kalau orang yang dengan kondisi tubuh bagus, sehari 2 hari panas akhirnya sudah harus menurun, sudah baik gitu ya. Jadi berkurang gitu gejalanya. Tapi kalau makin hari ini panas. Sudah itu besok panas, besoknya lagi masih panas. Nah, sebaiknya kita segera lapor. Mungkin kondisi kita tidak lagi menjadi yang gejala ringan, kita mungkin sudah ada gejala berat atau ada infeksi paru dan membutuhkan obat tambahan atau pengawasan. Jadi apabila saat kita isoman, jadi isoman itu tidak harus selalu isoman terus gitu enggak ya, tapi isoman itu artinya isolasi mandiri dan diawasi. Bila kondisinya tidak membaik dan ada perburukan, nah saat itu kita tentunya harus memeriksakan diri, tidak harus menunggu 10 hari dulu nanti saya periksa lagi, enggak. Nah, seperti itu, itulah yang untuk pasien. Nah, bagaimana dengan keluarganya? Nah, kalau keluarga, artinya begini, pada saat salah satu anggota keluarga kita, terutama yang serumah, yang ada yang positif,
meskipun kitanya sendiri yang serumah itu tidak merasakan apa-apa, sebaiknya kita memeriksakan diri, entah antigen dan lain-lain, itu namanya kontak tracing. Mengapa? Ingat bahwa kita itu tetap bisa terkena meskipun tanpa gejala, gitu ya. Jadi apabila ada keluarga kita, misalnya ya siapa, Pak anak kita lah sakit, gitu ya. Nah, maka orang tuanya bagaimana? Ya sebaiknya orang tua ini sebisa mungkin juga memeriksakan diri. Mengapa? Supaya kita bila sakit pun meskipun kita tidak ada gejala, kita tidak menularkan kepada orang yang lain, gitu ya. Nah, kalau kita tanya, lah itu kan mahal periksanya, misalnya begitu ya. Nah, sebenarnya pemerintah menyediakan sarana untuk periksa secara gratis. Artinya, pada saat anggota keluarga kita serumah ada yang positif, kita lapor ke puskesmas. Nah, dari puskesmas nanti akan melakukan kontak tracing atau memeriksa. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, untuk anggota keluarga, bila ada yang isoman, anggota keluarga meskipun yang isoman itu sudah di kamar sendiri, gitu ya. Tapi kita yang serumah pun sebaiknya, karena masih dalam satu konteks satu rumah, sebaiknya selalu menggunakan masker. Kemudian, jaga jarak minimal 1 meter dari pasiennya. Jadi misalnya ini ada anak-anak yang sakit, orang tuanya harus menjaga ya sebisa mungkin jaraknya itu adalah 1 meter sebisa mungkin. Kemudian yang selalu harus kita lakukan mencuci tangan, terutama sebelum menyentuh wajah, hidung gitu ya. Nah, ini perintah yang berikutnya, jangan menyentuh daerah wajah kalau tidak yakin tangannya bersih. Nah, kalau saya sih mikirnya gini, jangan memegang wajah kalau belum cuci tangan. Jadi cuci tangan dulu baru pegang wajah, kira-kira seperti itu. Ingat senantiasa membuka jendela rumah agar sirkulasi udara tertukar. Jadi pada orang-orang yang ada isomannya, sebaiknya jendelanya dibuka, anginnya bisa masuk gitu ya, supaya bertukar sehingga virusnya viralot kalau kita bilang konsentrasi virusnya berkurang gitu ya. Kemudian bersihkan sesering mungkin daerah yang mungkin tersentuh pasien, misalnya gagang pintu. Jadi kalau memang mau, kalau pintu-pintu kita kan keluar masuk itu kan pakai pintu gitu ya. Nah, ada yang ekstrim kalau zaman awal-awal dulu kita buka pintu itu disuruhnya pakai siku, nggak pakai tangan. Tapi kan susah juga ya. Ya intinya sebisa mungkin gagang pintu yang sering dipegang bersamaan dengan pasien itu dibersihkan, misalnya disemprot dengan sanitizer, desinfektan gitu-gitu ya. Nah, kira-kira itu yang dilakukan. Nah, ini lingkungan yang harus diperhatikan. Artinya bagaimana ruangannya usahakan cukup ventilasi, jadi ada jendela. Sebisa mungkin jendelanya terbuka, cahaya dan udara bisa bebas mengalir. Kemudian ada kamar mandi atau toilet di dalam rumah. Terus membuka jendela kamar secara berkala. Kemudian bila memungkinkan menggunakan alat pelindung diri. APD itu alat pelindung diri ya saat membersihkan kamar. Setidaknya bila memungkinkan pakai sarung tangan dan Google. Google itu maksudnya kacamata atau face shield ya. Jadi maksudnya kenapa? Saat misalnya nih yang sakit ini anak-anak sehingga tidak mampu membersihkan kamar sendiri, kan kita harus membersihkan gitu ya. Nah, pada saat membersihkan sebaiknya kita menggunakan sarung tangan dan juga mungkin face shield serta masker. Tentunya masker tetap dipakai ya. Dan face shield kenapa? Khawatirnya itu saat kita disinfektan, misalnya kita semprotkan cairan desinfektan gitu ya. Pada saat kita semprotkan akan ada yang memercik itu. Nah, kalau ada virus di situ, virusnya juga terpercik, akhirnya bisa masuk mata. Jadi ingat, pintu masuk kuman itu adalah mata, hidung, dan mulut. Nah, pada saat kita memakai masker, tentunya mata, hidung, dan mulut sudah terlindungi. Tapi mata belum. Nah, pada saat kita membersihkan itu, kalau kita lagi, karena virus itu ukurannya kecil sekali ya. Nah, kalau kita tidak menggunakan face shield ataupun kacamata, nah itu tuh bisa misalnya terpercik itu langsung masuk ke mata. Nah, harapannya untuk menghindari hal itu gunakanlah kacamata atau face shield tadi. Kemudian kita menyediakan sarana cuci tangan dengan hand sanitizer maupun air mengalir di beberapa tempat ruangan. Jadi maksudnya di ruangan di tempat-tempat strategis itu kita letakkan hand sanitizer sehingga setiap saat tuh kita bisa mencuci tangan. Terus kemudian bersihkan kamar setiap hari bisa dengan air sabun atau bahan disinfektan lain. Jadi terutama kamar yang ditempati yang pasiennya itu sebaiknya dibersihkan dengan desinfektan setiap hari.
Nah, kemudian bila memungkinkan, kamar dan kamar mandi atau toiletnya terpisah buat pasien ataupun keluarga. Ini bila memungkinkan. Bila tidak memungkinkan ya enggak apa-apa, tapi kita harus menjaga. Artinya misalnya pasien habis digunakan, kemudian tunggu sebentar, dibersihkan dulu, baru kita gunakan, gitu ya. Nah, itu kira-kira yang harus diperhatikan saat isoman. Nah, berikutnya ini kenali dan waspada gejala Omikron. Kalau kita lihat tuh sama, keluhannya hampir seperti sakit biasa gitu ya. Terus ya sama ini nanti bisa diperiksa. Terus yang berikutnya ini contohnya kalau pada anak-anak itu bagaimana? Anak-anak harus diajari cara mencuci tangan yang benar. Kemudian menggunakan masker itu harus dibiasakan anak-anak. Anak-anak itu seringkali kan enggak merasa bahwa itu penting sehingga kadang-kadang enggak dipakai ya. Terus kemudian ajari anak-anak untuk makan vitamin, makanan bergizi, sayur, buah gitu ya. Terus juga mendapatkan vaksin. Ada orang tua yang mengatakan begini, anak saya tidak boleh divaksin, nanti kalau divaksin panas. Nah, hal-hal seperti inilah yang harusnya kita hindari. Nah, kemudian bagaimana kita mengajari anak-anak untuk rutin berolahraga. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, etika batuk. Apa sih 5 etika batuk itu gimana? Yang pertama, selalu gunakan masker. Yang kedua, tutupi mulut dengan lengan atas, mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Jadi kalau kita bersin atau kita batuk, maka yang kita lakukan adalah menutup dengan lipat siku di situ ya. Jadi bukan dengan tangan lah. Kalau tangan pakai jari gitu kan, jarinya buka gitu kan, nyemprot semua ya. Jadi kita tutupnya dengan ini. Atau tutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu. Nah, kalau kita menggunakan tisu, maka jangan lupa membuang ke tempat sampah dengan aman. Jadi jangan kita biarkan setelah kita bersin atau batuk, tisunya gemeletak di mana-mana. Nah, ini bahaya ya kalau memang COVID itu bisa menularkan. Nah, terus yang berikutnya, setelah itu segera cucilah tangan dengan menggunakan air mengalir atau sabun. Jadi misal tidak punya tisu pada saat kita mau batuk atau bersin, ingat kita gunakan lipat tangan ya, lipat lengan atau bagian dalam dari lengan kita gitu ya. Itu untuk menutup hidung dan mulut. Nah, berikutnya untuk pencegahan salah satunya kita menggunakan vaksinasi COVID-19. Nah, kapan sih booster dilakukan? Booster itu apa toh? Ini kan sebagian besar kita sudah mengikuti vaksin 1 dan 2. Nah, berikutnya adalah booster. Booster itu untuk saat ini diperuntukkan kita menggunakan skala prioritas adalah 18 tahun ke atas. Nah, untuk penerima booster harus memiliki tiket ketiga booster. Jadi, kita harus punya tiket untuk vaksin booster yang dapat dilihat dari Peduli Lindungi itu ya. Kemudian kita harus ada jarak dengan vaksin kedua itu 6 bulan. Nah, apabila kita sudah memiliki tiket booster tapi jaraknya dengan yang kurang suntikan kedua itu belum ada 6 bulan, maka belum dapat dilaksanakan, ditunda sampai bulan ke-6. Kalau yang tidak punya tiket bagaimana? Oh ya, ditunda sampai ada tiketnya. Ini pada umumnya yang anak-anak usia di bawah 18 itu pada umumnya belum punya tiket ketiga. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya anak-anak usia 17 tahun gitu ya, jangan mungkin bertanya-tanya lu, anak saya kok belum dapat tiket? Ya memang karena saat ini di Indonesia anak tersebut belum menjadi prioritas. Nanti setelah yang usia 18 tahun ke atas ini sudah cukup banyak yang terimunisasi, nah baru nanti pemerintah akan membuka vaksin untuk yang 18 tahun ke bawah. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang habis kena sakit COVID gejala berat? Maka dia sudah punya tiket, gejalanya berat, sudah pernah kena COVID, jarak dengan vaksin kedua sudah 6 bulan. Itu apa? Minimal 3 bulan setelah sembuh baru dia disarankan vaksin booster. Jadi, misal nih ya, vaksin keduanya bulan Januari, kemudian di bulan Mei dia kena COVID sedang berat lah ya, berat gitu ya. Kemudian dia harusnya kan di bulan Juni sudah boleh ikut vaksin booster. Tapi karena habis sakit, bulan Mei baru sakit, maka dia tidak, berarti dia diundur 3 bulan, berarti hitung ya, kalau Mei berarti Juni, Juli, Agustus. Agustus dia baru boleh booster yang ketiga, booster vaksin yang ketiga.
Gitu. Nah, kalau yang gejalanya ringan dan sedang saja, kalau ringan dan sedang, maka 1 bulan setelah sembuh sudah boleh. Gitu. Ini rule-nya ya. Jadi, yang berat itu yang gimana? Ya, contohnya tadi yang masuk ICU. Kalau tidak masuk ICU berarti ya ringan atau sedang, yang isoman ringan ya. Jadi jarak 1 bulan sudah boleh. Nah, ada pertanyaan lah jenisnya apa? Nah, pemerintah itu sudah mengatur, kita sudah tidak usah pusing-pusing ya. Apa yang diatur pemerintah tentunya pemerintah sudah memikirkan apa yang terbaik buat kita. Jadi tidak usah perlu pilih-pilih. Kalau ini yang kombinasi-kombinasi yang boleh, ini adalah kalau Astra, yang ketiganya ini adalah setengah dosis Moderna. Kalau Astra bisa diberikan. Jadi kalau Astra dan Astra boleh diberikan Moderna, Pfizer, atau Astra lagi. Kalau Astra ya berarti harus 1 dosis. Nah, bagaimana kalau Sinovac? Kalau Sinovac pilihannya hanya 2, yaitu Pfizer atau Astra. Nah, jadi tidak ada yang Sinovac lagi. Nah, kenapa? Wong saya maunya Sinovac lagi. Ya boleh aja, tapi itu aturan pemerintah untuk saat ini. Untuk Sinovac disarankan yang ketiga adalah Pfizer ataupun Moderna. Mengapa? Karena dari penelitian dikatakan itu bisa melindungi lebih banyak dari varian virus yang lain, gitu ya. Tapi misalnya Bapak Ibu ngomong, saya maunya Sinovac sama Sinovac, soalnya saya kalau kena Moderna atau kalau saya kena AstraZeneca saya takut meriang, demam. Ya boleh saja sih, cuman tentunya karena pemerintah sudah mengatur begini, mungkin Bapak Ibu tidak akan bisa mendapatkan vaksin tersebut. Sampai mungkin nanti ada vaksin yang berbayar, itu lain cerita gitu ya. Artinya ini yang dibuat oleh pemerintah kita sebagai warga yang baik ya kita ikut saja dengan apa yang dianjurkan pemerintah, karena saya rasa mereka ya sudah mempertimbangkan untung rugi dan resikonya. Nah, kemudian sebenarnya apa sih, kenapa kok, apa hubungannya vaksin booster dan Omikron? Ternyata katanya kalau dari penelitian mengatakan kalau kita itu sudah divaksin, vaksin ketiga, terutama dengan yang vaksin mRNA itu vaksin mRNA itu Pfizer, Astra gitu ya, itu tuh daya tahannya itu terhadap Omikron setelah disuntik ketiga itu sama seperti kalau dia terhadap Delta, jadi kuat gitu ya. Nah, ini juga ternyata dari penelitian, kalau kita sudah mendapat vaksin ketiga dengan vaksin mRNA itu ternyata mencegah pasien itu datang ke UGD akibat COVID-19 sebesar 82%. Jadi dikatakan kalau orang yang kena COVID itu sudah disuntik di booster dengan mRNA, yaitu dengan Pfizer dan Moderna itu tadi, vaksin Pfizer ataupun Astra, itu dikatakan jarang yang ke UGD, artinya hanya sekitar 18% saja. Nah, penelitian yang lain mengatakan dosis ketiga dengan vaksin mRNA efektif mencegah perlu dirawat. Jadi 90% yang terkena Omikron itu tidak membutuhkan perawatan, artinya cuma ringan ataupun tidak bergejala. Ini dari penelitiannya dari yang diterbitkan di jurnal di Lancet ini katanya begitu. Nah, ringkasan tadi panjang kali lebar tadi, saat ini kasus COVID memang cenderung meningkat. Memang berdasarkan gejala akan sulit membedakan COVID-19 ini adalah varian Omikron atau flu biasa, itu sulit dibedakan. Oleh karena itu kita perlu melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah tertular. Yang paling penting adalah kita menjaga mulut, hidung, dan mata sebagai pintu masuk virus dengan cara melakukan 6M tadi. Nah, kemudian varian Omikron sebagian besar tidak bergejala dan bergejala ringan, sehingga pada umumnya diobati dengan isolasi mandiri dan vitamin serta pola hidup yang sehat. Kemudian yang berikutnya lagi adalah perlu vaksinasi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dan yang ketujuh, jangan panik dan takut berlebihan terhadap penyakit ini. Karena tubuh yang sehat harus didukung dengan jiwa dan roh yang sehat pula. Artinya hati yang gembira obat yang paling manjur, sehingga kalau kita berpikiran positif, maka meskipun kita terkena COVID, kita harapkan juga cepat sembuh. Itu saya rasa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ke Pak Yanto. Ya, terima kasih Bu Elis. Bapak Ibu, mari berikan aplaus buat Bu Elis. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Terima kasih untuk pemaparannya, Bu. Ini kalau ada yang tanya boleh ya, Bu ya? Halo? Kalau ada yang tanya boleh ya, Bu ya? Ya, Pak. Ya, kalau ada yang tanya boleh, Bu. Boleh, silakan, Pak. Ya, oke, baik Bapak Ibu. Kalau ada yang mau tanya, dipersilahkan lewat chat bisa. Nanti akan kita lihat di chatnya atau langsung. Silahkan. Ya, Terkunci kayaknya, Pak. Oh, terkunci. Maaf. Saya buka dulu. Ya. Oke, baik. Mungkin saya buka dulu ya, Bu. Kadang ada orang katanya Omikron itu tidak berbahaya, Bu, sehingga orang jadi gegabah gitu ya. Itu Omikron dengan Delta dengan yang awal itu sama bahayanya atau bagaimana ya, Bu ya? Ya, tadi di dalam presentasi saya sudah mengatakan bahwa memang kecenderungannya untuk Omikron itu gejalanya tidak berat. Nah, namun tidak berat itu kita belum tahu juga ya, karena pada saat Omikron muncul ini sebagian besar negara itu kan sudah melaksanakan vaksinasi. Ya, jadi penelitian ini belum ada yang mengatakan bahwa sejauh ini memang dikatakan di negara-negara lain itu varian Omikron itu cenderung sedikit yang opnam ya, sedang dan beratnya itu sedikit. Namun apakah memang karena Omikronnya itu yang lemah atau karena kita semua sudah divaksin sehingga efeknya berbeda dibanding pada saat awal? Nah, itu tidak ada yang bisa mengatakan. Itu Pak kira-kira. Tapi sejauh ini kalau kita lihat ya, ini saya pengamatan saya pribadi ya. Waktu zaman kita Delta, yang sakit jumlahnya, kalau kita lihat amati jumlah kenaikan itu jumlahnya sama naiknya. Tapi yang masuk rumah sakit ini jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding Delta pada saat yang sakit jumlahnya sama. Nah, itu yang kita amati seperti itu. Nah, mengapa kok saya tidak bisa menjawab apakah benar Omikron itu lebih ringan dari Delta? Nah, karena tidak semua pasien yang positif COVID itu diperiksa untuk Omikron apa bukan. Nah, jadi kan kalau kita ini bicara secara keilmuan ya Pak, artinya seharusnya yang benar kan kalau setiap orang positif COVID ini saya periksa semua, kita periksakan benar enggak ini Omikron atau bukan, baru saya bisa menjawab bahwa oh iya Omikron gejalanya ringan. Tapi karena tidak semua pasien yang terkena COVID itu kita periksa apa ini Omikron apa bukan, ya kita tidak tahu karena kita nggak mengerti bahwa ini benar Omikron, Delta, apa tuh nggak tahu. Karena untuk itu ada pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Baik Bu, terima kasih penjelasannya. Ini Bu Diana sudah mengacungkan tangan mau tanya kelihatannya. Silakan Bu Diana. Iya, saya mau tanya. Tadi pagi kan saya vaksin ketiga ke Puskesmas. Nah, saya itu ketemu teman, terus saya nyapa. Saya tanya mau vaksin, kan saya tanya gitu. Ternyata dia positif. Nah, saya kaget. Nah, itu tuh terus suami saya langsung pergi. Selang beberapa menit saya langsung pergi dari duduk sebelahan gitu. Nah, itu tuh karena pikiran saya parno tuh jadi saya langsung pusing kayak gitu. Itu apa yang saya lakukan ya? Ya. Langsung ya Pak Yanto? Ya, silakan Bu. Ya itu tadi, saya kan bilang tadi ya bahwa kunci utama sebenarnya adalah berpikiran positif ya, karena parno itu jadi tambah tidak enak ya, gregesi mungkin, jadi mahnya sakit mungkin mual ya gitu ya. Nah, artinya gini, untuk kita ketular pada prinsipnya sebenarnya secara teori katanya kalau kita berhubungannya itu kurang dari 10 menit itu pada umumnya masih cukup aman, apalagi kan tentunya dua-duanya pakai masker ya. Lain halnya kalau kita lebih dari 10 menit bicara-bicara tanpa masker, nah itu lain. Nah tentunya juga tergantung dari daya tahan tubuh kita. Saya rasa sih kalau tadi tidak ada 10 menit toh? Ada sih. Ada depan apa samping-sampingan? Samping-sampingnya. Kan kemarin dari samping gok ya, virusnya itu kan susah belok ya. Namanya droplet itu kan nek kalau ludah tuh nyepratnya ke depan gitu kali ya. Nah, jadi kita berpikirnya positif saja bahwa kalau seperti itu ya sepertinya kemungkinan tidak, kecuali habis itu kita megang-megang di samping, terus karena kita parno, terus kita megang-megang mulut, hidung, lah itu malah ketularan ya. Ya, baik Bu. Cukup ya Bu Diana ya. Ini ada pertanyaan berikutnya Bu, saya bacakan.
Ini saya sudah beberapa hari isoman. Saya mau tanya, apa bisa menyerang kena lambung sebab asam lambung saya tinggi. Ya, jadi ini sering pertanyaan ini sering ya. Sebenarnya kalau secara teori COVID itu kan menyerangnya saluran nafas, gitu ya. Cuman pada pasien COVID tuh terus kita stres, terus parno. Sehingga karena pikiran kita seperti itu, akibatnya produksi asam lambung kita naik. Jadi akhirnya kita kambuh. Atau pada saat kita kena COVID, kita minum vitamin. Wah, saking kita takut, kita minum vitamin C yang banyak, vitamin D, terus mungkin makannya juga kurang atau gimana. Nah, akhirnya kena lambungnya. Jadi sebenarnya tidak kaitan secara langsung. Kena lambung. Ya. Ya. Tidak secara langsung ya gitu ya. Baik Bu, tidak secara langsung ya. Yang bertanya apakah sudah cukup puas? Saya lanjutkan kemudian pertanyaan berikutnya. Oh ya, nanti setelah yang satu ini ya Bu Teri ya, saya bacakan dulu yang sudah masuk duluan ya. Ada pertanyaannya, untuk menyatakan kesembuhan dan jika sudah isoman 10 hari, apakah masih diperlukan PCR atau antigen jika sudah tidak ada gejala, Bu? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini jadi gini, kalau dari aturan protokolnya pemerintah, sepanjang tidak ada gejala, itu tuh dalam 10 hari dikatakan sudah sembuh. Kalau bergejala, 3 hari bebas, 10 hari atau maksimal 3 hari bebas gejala itu dikatakan sembuh. Nah, untuk periksa antigen, kemungkinan antigennya kalau seperti itu tuh negatif kemungkinan ya. Yang PCR-nya ada kemungkinan positif, masih positif itu ada kemungkinan. Seperti saya pernah mengikuti kasus itu 1 bulan lebih, itu masih positif terus. Tapi apakah dia menularkan? Ternyata menurut WHO itu dikatakan bahwa sebenarnya itu tinggal sisa-sisa virusnya, sehingga sebenarnya tidak menularkan. Sehingga karena ada hal tersebut, maka pemerintah protokol yang terbaru mengatakan bahwa setelah isoman 10 hari itu cukup aman, sehingga tidak perlu untuk PCR ulang kecuali pada pasien dengan gejala berat atau kritis. Jadi kalau kita tidak bergejala berat atau kritis, ya sebagian besar itu sudah tidak usah, itu sudah dianggap sembuh. Nah, kalau saya sendiri menerapkan di rumah sakit, pada umumnya saya ambil PCR hari ke-10. Kalau PCR-nya masih positif, saya tambah liburnya 3 hari lagi. Tapi kalau sudah negatif, ya langsung masuk, gitu kira-kira. Itu gambarannya kira-kira. Baik Bu, terima kasih. Sekarang Bu Teri, silakan Bu Teri. Kesempatan Bu Teri bertanya. Terima kasih Om Yanto waktunya. Selamat malam dokter. Selamat malam. Terima kasih buat pencerahannya. Saya sudah booster, sudah vaksin sampai 3 kali. Kemudian karena saya pernah kena COVID dengan gejala yang disampaikan tadi, saya sedikit khawatir karena memang hampir sama, ada batuknya, ada pileknya, kemudian diare. Tapi ketika disampaikan tadi berpositif thinking, gejala itu 3 hari berturut-turut nggak ada panas dan saya aktivitas seperti biasa. Cuman saya antisipasi sendiri, saya isolasi mandiri di rumah. Nah, pertanyaan saya, apakah saya perlu PCR atau tidak? Karena kalau flu, saya khawatir mesti hasilnya jelas positif. Dan lagi-lagi mesti masuk rumah sakit itu yang saya ingin hindari, karena bagi saya ketika saya membangun imun, ketika saya mau berpikir positif, saya akan kuat. Itu yang pertama, perlukah saya PCR? Kemudian yang kedua, ketika isolasi sudah dijalani oleh siapapun itu, kemudian sudah 14 hari, tadi disampaikan tidak perlu PCR karena dinyatakan sembuh. Yang ingin saya tanyakan, kebetulan ini terjadi pada asrama di putri saya. Itu sudah dinyatakan separuh lebih positif dan kepuji Tuhannya putri saya dan yang lain itu negatif. Nah, kebetulan ini diisolasi mandiri oleh sekolah karena sekolah berasrama diisolasi sendiri. Pertanyaan saya, apakah itu bisa memutus mata rantai COVID secara
isolasinya dari yang positif maupun yang negatif satu wilayah walaupun berbeda gedung. Itu yang kedua pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga, perlukah itu dilakukan sterilisasi, penyemprotan dan sebagainya untuk lingkungan sekolah tersebut? Terima kasih dokter. Maaf pertanyaannya borok ini. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, perlu enggak toh PCR? Nah, sekarang saya tanya dulu. PCR itu kan kalau kita sudah merasa wah, nah diperiksa aja positif dan hasilnya kalau positif apa? Sama toh, jawabannya isolasi mandiri toh. Bukan rumah sakit loh, Bu. Kalau PCR-nya positif itu tidak rumah sakit. PCR-nya positif gejalanya ringan ya tetap isolasi mandiri ya. Jadi mau di PCR, mau enggak di PCR, kalau ibu sudah melakukan isolasi mandiri itu saya rasa bagus. Bagusnya apa? Artinya ibu melindungi sekelilingnya. Jadi misalnya positif, yang lain misalnya yang serumah itu juga terlindungi. Itu. Jadi kegunaan isolasi mandiri itu sebenarnya itu salah satu bentuk tanggung jawab kita untuk menghindari lingkungan kita untuk tertular. Ya. Jadi mau dicek ya boleh, enggak ya boleh sepanjang sudah melakukan isolasi mandiri ya aman. Kalau ibu mau, wah saya enggak usah isolasi mandiri, saya bosen kok. Ya udah, cekkan dulu berarti. Kalau enggak positif ya berarti enggak apa-apa. Tapi kalau positif ya tetap ibu harus isolasi mandiri. Intinya sebenarnya bukti tanggung jawab kita terhadap lingkungan tuh yaitu gitu ya. Terus untuk anaknya, isolasi mandiri dalam saat gedung terpisah. Boleh enggak? Boleh, wong. Kamar terpisah yang dimintakan sama pemerintah itu adalah kamarnya yang terpisah ya toh. Terus kamar mandinya kalau bisa terpisah. Jadi saya rasa kalau di asrama tentunya juga sudah memikirkan bahwa isolasi mandirinya mungkin yang sakit sama sakit gedungnya mungkin tingkatnya dipodoke, yang sehat-sehat taruh ke bawahnya sepanjang tidak dolan pindah kamar gitu ya mestinya cukup aman lah. Tapi kalau di isolasi mandiri tapi di asrama terus pindah-pindah kamar lah itu yang tidak aman. Jadi intinya isolasi mandiri itu ya namanya isolasi ya kamarnya ya sudah tidak usah pindah-pindah, tidak dolan-dolan kemana-mana lah. Kalau itu ya cukup aman. Terkait tentang desinfektan, nah itu tadi kan saya beritahukan di dalam slide sudah dikatakan bahwa desinfektan itu dimaksudkan untuk menghilangkan virus-virus yang ada. Apakah sekeliling perlu enggak? Enggak, yang perlu ya yang kita sentuh saja. Kalau kita itu keluar masuk kamar, menyentuh handle karena kita mungkin habis batuk, kemudian tangannya nutupi tisu, tisunya itu kita buang sudah, tangannya waktu mau buang tisu melewati pintu, tangan kita megang gagang pintu. Nah, mungkin virusnya nempel di situ. Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu didesinfektan. Jadi, kenapa? Supaya kalau kebetulan orang yang sehat megang gagang pintu itu, atau ada anak-anak yang memegang gagang pintu, terus kemudian ucek-ucek mata atau ucek-ucek hidung, itu tidak tertular. Itu sih fungsinya disinfektan. Nah, disinfektan itu bisa pakai disinfektan, bisa juga menggunakan air dan sabun. Itu Bu, saya rasa apakah sudah menjawab? Baik Bu, terima kasih untuk penjelasannya. Ini ada pertanyaan yang lain Bu, ini saya bacakan lagi. Kalau saya GERG, ya, ini waktu di PCR, hasilnya apa bisa positif COVID? Seharusnya ya tidak. Jadi GERD itu sebenarnya kan gastroesophageal reflux ya. Jadi artinya ya orang awam ngomong mah gitu ya, asam lambungnya naik gitu ya. Artinya kalau tidak COVID ya tidak akan positif, tapi kalau ada GERD dan COVID ya positif. Jadi yang menyebabkan positif itu bukan GERD-nya tapi COVID-nya. Cuman karena kadang-kadang ada COVID yang tanpa gejala, nah dilalah kita pas sakit mah terus diperiksa, lah dipikir wah lah ini gara-gara mah diperiksa jadi positif gitu ya. Ada bukannya Bu ya? Bukan, sakitnya beda Pak. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, ini kelihatannya beruntun ini ya pertanyaan. Ternyata ada pertanyaan terpendam ya Pak. Iya Bu, ini jika dalam satu rumah ada yang positif COVID, sedangkan anggota keluarga yang lain negatif, apakah yang negatif diperbolehkan keluar rumah atau pergi-pergi tidak Bu? Ya gini, saya menjawabnya gini. Yang dalam serumah itu sehabis diisolasi mandiri, penjalankannya isolasi mandirinya betul apa enggak? Maksudnya gini, yang sakit misalnya si A, yang serumah ada B, C, D, E.
Lah, yang B, C, D, E ini ketemu si A enggak? Apa benar-benar isolasi mandirinya tertib? Tidak keluar kamar, tidak bersentuhan, tidak ketemu sama sekali lah. Kalau seperti itu kan negatifnya aman terus karena pasti negatif terus gitu ya. Nah, yang masalah adalah kalau isolasi mandirinya enggak benar, artinya si A ini keluar kamar, oh ketemu si B, ngomong-ngomong sebentar, masuk kamar lagi. Nah, B ini yang hari ketiga masih negatif, nanti jangan-jangan hari ketujuh jadi positif. Oh. Nah, ya artinya jawaban untuk itu ya sebenarnya tergantung isolasi mandirinya itu seperti apa. Terus enggak boleh keluar-keluar apa enggak? Ya sebenarnya secara teori itu boleh, tapi kalau isolasi mandirinya seperti itu kan ada kemungkinan pada saat kontak berikutnya itu kena. Baik Bu. Terima kasih untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan, tapi sebetulnya kayaknya Ibu tadi sudah sampaikan. Boleh tahu enggak obat antivirus apa? Katanya begitu Bu. Ya, tadi di disampaikan saya sudah ada ya. Ya. Favipiravir atau Avigan, Molnupiravir, dan yang satu lagi itu kombinasi. Nah, cuman itu semua karena resep dokter, maka tadi memang saya sengaja tidak sebut dosis dan lain-lain untuk hal itu supaya memang harus ada bawah pengawasan dokter, Pak. Ya, baik Bu. Pak Victor mau tanya, silakan. Ya, Bu Dokter, ini saya mau tanya ini Bu, karena kita ini kan sering mendengar jangan dibawa rumah sakit nanti tidak di COVID. Pak, suaranya kecil Pak. Kurang keras Pak. Kurang dekat Pak Victor, kurang dekat. Ya. Oh ya, ini bisa jelas? Kurang. Masih. Belum Pak. Oh. Pakai toa Pak, pakai toa. Kalau sudah jelas Ibu? Nggak ada yang jelas Pak. Kencang suaranya. Nggak ada yang jelas suaramu Pak Kalau Victor. ini gimana? Pecah-pecah bercek. Belum. Oh ya udah dilewat dulu aja Belum dah. kedengaran. Pakai chat Pak, pakai chat Pak Victor. Ya, oke. Di chat Baik. aja. Ini istri saya mau tanya dulu katanya Bu. Ya, sambil menunggu Pak Victor tulis di chat ya. Saya mau bertanya dulu Bu. Kadangkala ada orang yang sudah antigen, kemudian hasilnya negatif. Tetapi setelah beberapa hari kemudian PCR, hasilnya positif. Nah, itu kenapa Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk desinfektan ini sempat saya itu ada yang kasih tahu alat namanya ozon, dan saya lihat beberapa apotek itu juga memakai alat ini, ozon, untuk desinfeksi ruangan. Nah, sebenarnya lebih efektif mana untuk desinfektan yang model semprot dengan ozon ini, begitu Bu. Terus tadi ada titipan pertanyaan, kalau fogging itu kena makanan, apakah aman? Begitu Bu Lisa, terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi tentang antigen ya. Antigen negatif, PCR berapa hari kemudian positif. Nah, itu ada beberapa kemungkinan ya. Kalau kita anggap bahwa cara pemeriksaannya betul, itu ada jadi gini, negatif dan positif itu kan ada mungkin cara pemeriksaannya tidak benar, alatnya mungkin tidak baik, itu kan bisa. Atau kalau itu intinya sudah betul semua, ada yang disebutkan namanya ini. Kalau antigen itu lebih kurang sensitif dibandingkan PCR. Antigen itu akan positif pada saat virusnya banyak. Jadi pada umumnya kalau antigen positif itu PCR-nya pasti positif. Tapi antigen yang negatif belum tentu PCR-nya negatif. Misal, pada saat kita awal virus itu masuk, kemudian kan butuh berapa waktu, tadi kan saya terangkan ada yang namanya masa inkubasi. Masa inkubasi itu berlangsung sekitar 7 hari, itu masih bisa ya. Jadi pertama kita ketemu orang sampai timbul gejala itu mungkin butuh waktu sekitar 5-7 hari. Nah, pada saat hari ketiga mungkin virusnya sudah ada, tapi sedikit. Sehingga pada saat diambil antigen masih negatif hasilnya. Nah, kemudian kita periksa 3 hari kemudian, nah itu virusnya pas banyak-banyaknya itu. Nah, itu terdeteksi dengan PCR. Atau kalau pada saat yang bersamaan, misalnya hari ketiga sama-sama hari ketiga, jadi habis colok antigen, nggak puas nih, langsung colok lagi PCR. Kok beda hasilnya? Bisa karena memang itu tadi sensitivitas antigen dan PCR itu kan berbeda.
Tadi kan dikatakan bahwa PCR pun pada saat virusnya sudah mati, tinggal sisa-sisanya, itu pun masih bisa positif. Sehingga yang tadi yang sakit sudah hari ke-14 tidak usah dicek PCR itu karena kadang-kadang masih positif meskipun tidak menularkan. Itu kira-kira jawabannya untuk antigen dan PCR yang berbeda. Kemudian yang kedua tadi untuk ozon ya. Nah, kalau untuk ozon itu memang ada beberapa literatur yang menganjurkan, tapi ozon ini patut diingat, ozon itu ada ukurannya dan jangka waktunya. Jadi untuk ruangan tertentu dengan besaran tertentu dibutuhkan ozon berapa banyak, terus kemudian waktunya berapa lama, itu ada hitungannya. Artinya, bila kita tidak tepat seperti itu, maka desinfektan kita itu juga tidak efektif. Nah, lain halnya kalau kita menggunakan desinfektan yang disemprot, karena paling enggak itu kan mesti kena ya kontak sepanjang yang semua itu sudah dikenai, otomatis kontaknya kan kelihatan ya. Jadi kita tahu seberapa besarnya itu sudah jelas, oh nek sudah basah semua ya berarti sudah kena gitu ya. Tapi kalau ozon itu kan sulit karena kita tidak bisa melihat bentuknya, kita hanya bisa harusnya menghitung ruangan sekian kali sekian dengan ozon dengan kekuatan sekian harus berapa lama lah itu. Nah, hitungannya kan angel ya. Nah, kemudian untuk menjawab fogging, boleh tidak kena makanan? Ya, tergantung yang digunakan apa. Tapi sebagian besar untuk yang fogging itu sebaiknya tidak kena makanan, meskipun disebut food grade. Food grade itu artinya dia butuh waktu, kan katanya kalau food grade itu aman untuk makanan gitu ya. Tapi tentunya kalau dalam jumlah besar ataupun terus-menerus, itu tidak ada seorang pun yang tahu kalau menurut saya, karena pasti kan tidak dicoba jangka panjang itu kan enggak. Jadi ya sebaiknya ya tidak. Iya, terima kasih Bu untuk jawabannya. Apakah Pak Victor sudah bisa? Sudah siap Suaranya untuk bertanya? Gimana? Sudah bisa? Suaranya kecil Pak Fik. Udah, Pak Victor coba saya dengerin, bisa saya kedengeran kok. Nanti saya sampaikan pulang. Bisa dengar ini ya? Bisa, saya bisa dengar. Oke, ya. Jadi gini, seringkali kan kita dengar ya, jangan dibawa rumah sakit, jangan dites, nanti di COVID-kan. Nah, apakah kalau kita kena flu biasa, lalu khususnya antigen, apakah betul bisa membedakan flu biasa dengan Omikron? Lalu pertanyaannya, sebetulnya kapan kita harus antigen, lalu kapan harus PCR? Ini Bu, dua pertanyaan ini saja saya tanyakan Bu. Baik, Bu Elis bisa dengar suaranya Pak Victor, Bu? Enggak Pak, saya bilang timbul tenggelam. Baik, saya ulang ya Bu ya. Tahunya dua pertanyaan. Ya betul. Jadi pertanyaannya Pak Victor itu kalau sedang apa tadi flu ya, jangan ke rumah sakit karena nanti di COVID-kan katanya Bu, betul apa enggak? Terus kedua apa tadi? Terus yang kedua, kapan kita harus melakukan tes PCR. antigen dan kapan kita harus melakukan PCR? Betul enggak Pak Vic? Gini, apakah antigen itu betul-betul bisa membedakan flu biasa dengan Omikron? Karena banyak kasus kan yang kita dengar. Enggak dengar. Enggak dengar. Ya, Apakah antigen itu benar-benar bisa membedakan antara flu biasa dengan COVID? Oke. Ya, gitu ya. Ya, Yang pertama tadi apa Pak? Yang pertama aku lupa. Kalau flu terus ke rumah sakit nanti di COVID kan ya, gitu ya. Jadi gini, kalau pada saat ini, kalau saya lihat hasil pemeriksaan yang ada masuk semua orang yang antigen PCR itu ya, rata-rata positif rate-nya itu antara 60 sampai 70 bahkan pernah 80%. Jadi setiap orang, jadi kalau dulu waktu COVID itu jarang gitu ya, positif rate-nya itu misalnya orang 100 yang periksa, yang positif itu cuma 1 atau 2. Kalau sekarang ini 100 yang periksa, yang positif itu 60 sampai 80 orang. Jadi kan kita bayangkan banyak sekali ternyata yang sakit meskipun tanpa gejala. Jadi kalau Pak Victor bilang bahwa kalau flu ke rumah sakit, di COVID kan enggak, ya pasti dicurigai, enggak usah ke rumah sakit pun kita curiga ya kan.
Nah, kan tadi saya bilang bahwa curiga itu kan tidak selalu harus diopnamkan. Curiga kalau kita tindak lanjut dengan pemeriksaan, tujuannya sebenarnya apa sih? Kita mengamankan sekitar. Artinya, kita pilihannya 2 deh. Kalau kita flu, kita pilihannya 2. Dicek supaya tetap bisa pergi-pergi karena kita aman untuk sekeliling ya. Nek kitanya sendiri sih karena flu-nya ringan ya mungkin ya enggak masalah mau kemana-mana. Cuman kan kita bertindak tidak bertanggung jawab terhadap sekitar. Nah, terus kemudian atau kita sudah seperti tadi Bu Sapa itu nganggep ya sudah meskipun batuk pilek sedikit ya wes saya tak anggap COVID aja, saya isoman. Nah, itu bisa. Tinggal pilih mau yang mana. Tuh. Terus kalau antigen, kalau flu biasa ya harusnya tidak positif, Pak. Namun antigen itu kan macam-macam. Antigen yang beredar di pasaran itu ada bermacam-macam merek. Dan cara pengambilannya benar apa tidak, cara pemeriksaannya benar apa tidak. Karena banyak hal yang mempengaruhi, hal itulah yang bisa menyebabkan terjadinya false positif maupun false negatif. Nah itu. Jadi itu jawabannya. Ya. Baik, Pak Victor sudah cukup ya. Sudah cukup ya. Ini di tempatnya Bu Lisa sudah 2:30 pagi nih jamnya nih. Gitu ya, Pak. Kita sih yang dengerin enak aja. Bu Lisa dari tadi bicara terus. Bu, mau sampai berapa menit lagi, Bu? Biar Ibu saya silakan, Pak. Silakan Bapak saja sebagai pimpinan. Baik. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita maksimal sampai jam 8 kalau sampai masih ada yang tanya ya. Ini masih 9 menit lagi. Kalau tidak ada yang tanya, saya akan tutup ya. Waktunya efektif. Masih adakah yang mau bertanya? Silahkan. Iya, ada di chat. Di chat ada ya? Itu, Pak. Iya. Untuk penanganan balita. Mana? Penanganan balita. Penanganan balita yang terkena COVID, bagaimana, Dok? Terutama untuk bayi yang tertular dari orang tuanya. Ya. Bayi usia 1 bulan dan balita 2 tahun. Ya. Jadi kalau saya mengapa dalam slide tadi saya tidak menyebutkan untuk bayi dan anak-anak. Mengapa? Karena untuk bayi dan anak-anak saya tetap sukses untuk periksa ke dokter. Karena kadang-kadang gejalanya tidak tampak dan sangat bervariasi. Artinya apabila memang ada orang tua yang terkena, kemudian ada bayi ataupun anak-anak, maka satu yang harus kita lakukan segera memisahkan dulu. Dipisah ya. Entah positif, entah negatif, pisah dulu secepatnya. Yang kedua, pastikan benarkah bayi atau anak-anak tersebut positif. Kalau memang dengan cara bagaimana? Ya mungkin PCR ya. Atau kalau tidak berani ya ke dokter. Mengapa? Artinya supaya kita tahu sebenarnya apa sih perlakuan terhadap bayi dan anak-anak ini. Meskipun bayi dan anak-anak tidak bergejala pun, mereka bisa menularkan. Ya, ingat, jadi kita tidak hanya melindungi bayi dan anak tersebut, tapi kita juga harus melindungi sekeliling bayi dan anak tersebut. Misal ada orang tua, ada apa itu kan juga. Jadi sebaiknya kalau pada anak-anak karena gejalanya bervariasi, saran saya untuk tetap diperiksakan saja. Saya memang tidak menganjurkan karena dosis obatnya beda-beda, jadi memang sengaja saya tidak sebutkan. Ya, baik Bu. Saya lanjut ya Bu ya, ini masih ada. Mau tanya CT normalnya berapa kalau ada dinyatakan negatif? Terus ini ada satu lagi, bagaimana dengan kami yang alergi? Setiap pagi bersin-bersin, Dok, kadang flu-nya menetap sehari. Kalau keluar rumah pas flu, orang sudah pasti parno. Harus antigen setiap kali flu. Ya. Jawab yang bawah dulu ya, yang CT dulu ya. Kalau CT itu tergantung alatnya masing-masing. Ada alat PCR yang cut off point-nya adalah 40. Jadi kalau CT-nya di atas 40 itu disebut negatif. Ada yang cut off point-nya 35, ada yang cut off point-nya 37. Jadi misalnya kita terima hasil PCR. Kemudian CT-nya adalah 36 gitu ya. Nah, 36 ini negatif apa positif? Kalau
alatnya bicaranya cut off point-nya 35, maka itu negatif. Tapi kalau cut off point-nya 40 itu artinya positif gitu ya. Jadi bervariasi nanti tergantung tulisannya. Maka saya tidak tahu ada lab-lab yang mencantumkan cut off point-nya, ada yang tidak. Pada umumnya lab yang tersertifikasi itu mencantumkan cut off point yang mereka gunakan. Seperti itu, Pak. Bagaimana kalau yang alergi bersin-bersin? Nah, ini kasusnya sama seperti suami saya yang batuk-batuk. Jadi dia kalau di gereja begitu batuk-batuk orang nengok semua. Jadi dia parno sendiri, dia keluar karena merasa dicurigai. Sama ya. Nah, memang kita sulit ya, tapi ya artinya gini. Kita itu memang kan kalau alergi ya enggak bisa apa-apa ya, karena itu mau dicolok setiap hari. Yang penting itu kan sebenarnya kita menjaga supaya kalau kita positif itu kita jangan menularkan ke orang lain. Nah, terkait anggapan orang itu kan kita enggak bisa mengontrol. Ya toh, misal loh ini tiap hari begitu bersin kita colok negatif, apa ya kita pengumuman saya negatif, loh saya negatif kan enggak mungkin. Ya kan? Ya mau tidak mau itu kan pandangan masyarakat ya sudah kita terima aja sih kalau menurut saya ya. Jadi ya seperti itu, Pak. Ya. Baik, ini kelihatannya sudah ya. Ada yang mau tanya lagi tidak ada? Tante Oan itu. Tante Oan sama Kak Payo. Tante Oan juga. Selamat malam, Bu Dokter. Ini yang bikin saya penasaran itu dari dulu itu ini, Dokter. Sebenarnya pertama, berapa lama sih virus itu bisa bertahan di luar, maksudnya pas waktu nempel-nempel di luar dari tubuh kita? Pertama, yang kedua, apakah benar memang virus itu bisa melayang di udara, Bu? Karena seringkali di jalan kita jumpai orang yang ini ya batuk atau orang yang ini apa bersin-bersin gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Katanya terima kasih Om Yanto. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi gini, kalau ini saya bicara teori aja ya. Kalau dari teori itu virus itu bisa bertahan di luar itu untuk beberapa waktu tergantung yang ditempelinya. Kalau dia nempel di logam itu bisa beberapa hari. Kalau tidak salah baca saya 2 hari itu bisa. Tapi kalau di medianya misalnya kertas itu lebih sebentar gitu. Jadi masing-masing media itu sendiri-sendiri. Jadi dia masih punya waktu kesempatan hidup. Nah, kalau di air dia cuma sebentar kalau tidak salah tidak baca itu cuman harinya waktunya saya agak lupa karena sudah lama. Itu saya belajar itu waktu awal-awal COVID soalnya. Itu bisa dilihat di kalau tidak salah dulu aku bacanya di mana ya di WHO ya. Jadi itu ada sih terbuka untuk umum sih ya. Jadi saya anjurkan kalau kita mencari informasi kita cari sumber-sumber yang terpercaya. Kita carinya dari WHO, kita Google yang di WHO gitu aja ya. Itu nanti biasanya ada. Nah, itu nah, kira-kira itu karena bervariasi itulah, maka saya tidak bisa bilang, oh berarti kalau sudah 3 hari, berarti sudah virusnya mati, nggak bisa, karena tergantung medianya itu tadi. Terus berikutnya, tanya apa tapi lupa saya Pak, yang kedua. Apakah virus itu benar bisa ditularkan dari udara atau aerosol atau apa namanya itu? Jadi gini, secara teori virus ini menular melalui droplet. Droplet itu begitu ngomong ludahnya mencelot gitu ya, itu droplet namanya. Tapi dari penelitian mengatakan bahwa pada saat tindakan tertentu itu bisa terbentuk yang namanya aerosol. Aerosol itu partikel cairannya itu lebih kecil-kecil sehingga virusnya masuk ke situ gitu ya. Contoh yang disebut aerosol itu kalau mungkin kalau Bapak Ibu ada yang sakit asma tuh pernah dikasih uap. Kasih uap itu ya, itu yang disebut nebulizer. Nah, itu yang bisa menyebabkan aerosol. Nah, aerosol itu kalau ada di dalam aerosol itu karena partikelnya kecil, dia nyemprotnya lebih lama. Jadi kita bayangannya gini misalnya. Kalau kita melemparkan sesuatu, kalau bendanya besar, itu jatuhnya kan cepat. Jarak pendek itu sudah jatuh ceplok gitu ya. Tapi kalau bendanya kecil, misalnya kapas kita lempar gitu, mungkin melayang cukup lama baru jatuh. Nah, seperti itu. Artinya kalau virus itu kita biasa omongan seperti ini, itu seperti droplet. Dia jaraknya mungkin 1 meter, 2 meter sudah jatuh ke bawah. Tapi kalau kita itu menggunakan mungkin bersin gitu ya, bersin keras gitu ya, nah itu tercipta aerosol. Nah, aerosol itu bisa mungkin kejangkauannya tidak cuma 1-2 meter, mungkin 5 meter. Lah itu melayang itu tadi. Jarak kita mungkin kita lagi jalan,
papasan sama orang bersin. Orang bersinnya mungkin nggak pakai masker, tercipta aerosol, jarak yang harusnya jatuh dalam 2 meter sudah nggak nyampe ke kita, karena bersin itu tadi partikel-partikelnya kecil, nyemprotnya baru jatuh di 5 meter, kita ada di 4 meter, nempellah di tempat kita. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya mungkin untuk menerangkan aerosol itu apa. Ya, baik Bu. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Masih ada waktu 2 menit. Tante Ngoan kelihatannya mau tanya ya. Dibuka dulu Tante, di-unmute suaranya. Pak Yanto, Ya, terima kasih Pak Yanto. Ya. Malam Dok. Malam. Apa betul saya dapat WA untuk mengatasi terinfeksi Omikron itu sebaiknya dikasih paracetamol 500 mg 3 kali sehari, vitamin C 1000 mg sama vitamin D3 itu 1 tablet 1 hari. Boleh dilakukan seperti itu Dok kalau terinfeksi Omikron. Ya, apa betul? Terima kasih Dok. Ya, terima kasih. Tadi sesuai dengan yang ada di slide saya bahwa kalau pasien itu tanpa gejala maka cukup vitamin C dan vitamin D saja. Ya, tapi kalau ada gejala, gejalanya tapi ringan, boleh ditambahkan obat-obat yang mengurangi gejala. Ya, yang tadi disebut oleh Bung Oan itu kan vitamin C 1000. 1000 itu kan sehari, ya kan? Nah, artinya tadi kalau di slide ditulis bahwa 500 mg bisa 3 kali sehari itu masih bisa. Atau kalau yang vitamin C hisap yang 500 mg bisa tiap 12 jam ya, artinya 2 kali, ya kan? Itu sudah sesuai. Vitamin D 1000 sampai 5000 itu sudah sesuai. Kalau demam greges ya tambah paracetamol, ada batuknya ya tambah obat batuk apa yang punya. Ada pileknya ya tambah obat pileknya apa gitu. Oh, ya. Itu jadi tepat sekali. Ya, terima kasih Dok. Ya, terima kasih Pak Yanto. Tuhan berkati. Masih ada pertanyaan tuh Pak Yanto di chat Pak. Ya, ini masih ada pertanyaan. Pak Nathan mau tanya kelihatannya. Iya Pak, mau tanya. Maaf saya tidak share video ya, karena di kamar. Jadi kan tadi saya belum bahas tentang ini Bu Lisa, tentang masker. Jadi masker yang benar yang harus kita pakai itu masker yang gimana? Sekarang soalnya ada masker yang murah-murah, ada masker yang motif-motif yang sering dipakai sama orang. Nah itu kalau kita masker sudah salah kan nanti repot semua gitu. Terima kasih. Ini buat masukan aja. Ya baik. Sebenarnya masker itu kita golongkan secara garis besar tuh 3 macam. 3 macam tuh apa? Masker kain. Terus yang kedua adalah masker medis. Yang ketiga adalah masker N95 atau KN95. Ya. Nah, masker yang standar untuk medis itu sebenarnya adalah yang paling minimal itu adalah masker medis. Ya, kalau kain bagaimana? Ya bisa, tapi ternyata ada partikel COVID itu yang kecil sehingga masuk di kain. Ya paling aman ya tentunya kalau mau ya kita harus memakai standar yang medis. Masker standar medis itu sebenarnya sudah ada yang masker bedah itu ya. Asal enggak palsu itu ya sebenarnya harus sudah sesuai standar. Itu cukup. Tapi kalau misalnya ruangannya ini banyak orang dan yang COVID banyak, maka kita anggap kita tuh seperti tenaga kesehatan itu karena kontaknya dekat dan ini, maka kita pakainya sarannya adalah N95 atau KN95. Nah, kalau yang di pasaran itu ada yang namanya KN94 ya, KF94. Nah, kalau itu katanya menyerap 94% gitu ya. Kalau saya sih selalu menganggap bahwa itu setara saja dengan masker medis. Jadi artinya tetap belum melindungi seperti yang disebut KN95 atau N95. Itu sih Pak Nathan. Jadi mungkin kalau dalam kondisi saat ini sebaiknya minimal kita menggunakan masker medis. Masker medis itu yang apa ya? Yang masker bedah yang kelirnya hijau, belakangnya putih. Mereknya harusnya yang tertentu yang terverifikasi sih, karena sekarang memang banyak yang buat sendiri. Lah itu yang saya agak-agak susah. Nah, saya biasanya kalau beli masker
karena saya kerjanya di kesehatan dan cenderung lebih banyak kontak dengan pasien, maka saya memilih yang memang sudah terverifikasi, artinya memang sudah ada standarnya gitu ya. Nah, kalau sudah ada standarnya itu saya minimal masker medis, seperti itu. Nah, kalau pas mau masuk ke tempat yang banyak pasiennya yang kira-kira positif, saya ganti masker yang KN95. Itu sih kira-kira untuk panduannya. Jadi tidak disarankan pakai masker yang palsu-palsu atau yang hanya motif-motif itu, jangan ya dok ya? Sebaiknya tidak. Mungkin itu masih bisa dipakai kalau kita itu tidak banyak orang. Jadi kan gini, konsep penularan itu sebenarnya kan satu jarak, yang kedua konsentrasi virusnya. Kalau misal kita jalan-jalan di luar, udara terbuka gitu, orangnya tidak rengket-rengket mau pakai masker kain itu ya mungkin masih cukup aman. Tapi kalau di dalam ruangan tertutup, terus orangnya ya banyak, berarti kan konsentrasi virusnya kan mungkin tinggi. Nah, itu sebaiknya ya pilih yang lebih aman. Gitu Pak, kalau saya sih prinsipnya kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita masker medis semua, ya masuk ya semua di jalan juga mau pakai masker medis KB ya kan. Mungkin kan tidak semua orang mampu membeli dan mendapatkan itu. Ya, baik Bu Ya Lisa. dok, makasih Pak Yanto, makasih. Ya, sama-sama Pak Anton. Bu, ini sudah jam 8 lebih, tapi masih ada pertanyaan Bu. Boleh nambah ya? Ya, silahkan. Ini Bu Dokter mau tanya, Johan barusan dari Telogorejo, cek tensi 155/80. Saturasinya 97 Bu. Bagaimana? Perlu mondok tidak? Kalau kita bicara ini COVID bukan dulu, gitu. Kalau dari tensi tanpa COVID ya tidak. Kalau tensi dengan COVID, tensi segitu masih termasuk stabil, jadi masih cukup aman. Jadi kalau ini COVID dengan saturasi 97, tensi segitu stabil, berarti tidak perlu Pak. Ini masih masuk yang gejala ringan. Ya, baik. Ini yang terakhir Bu ya. Dok, kalau misalnya antigen pertama kita positif, lalu sesudah isoman sesuai anjuran, kalau misal kita mau antigen yang kedua, tentuin sudah negatif apa belum, di tempat periksa yang berbeda, boleh tidak? Apakah kita harus kembali periksa di tempat yang sama, yang awal? Boleh Pak, jawabannya mau di mana saja boleh. Cuman anjurannya tentu sebaiknya di tempat yang sudah bersertifikat. Jadi artinya gini, sebenarnya pemerintah itu sudah menetapkan tempat-tempat yang untuk tersertifikat lah ya, istilahnya gini, orang sekarang itu banyak buka pusat antigen, cuman apakah petugasnya sudah terverifikasi, terus kemudian alatnya ini sudah, kan ada standar tertentu tes-tes yang memang dianjurkan, artinya memang dianggap valid gitu ya. Nah, sepanjang itu penggunaannya sudah benar, orangnya sudah sesuai, ya aman. Jadi saya tidak bicara tempat, tapi yang penting benar pelaksanaannya. Baik dari sisi alat-alatnya maupun cara melaksanakannya benar, terstandar ya boleh aja. Baik Bu, terima kasih untuk jawabannya dan pelayanannya malam ini Bu. Ibu sudah 1,5 jam ya kelihatannya bicara ini. Baik, ini kita akan tutup Bapak Ibu. Nanti lain waktu kita undang lagi Bu Elis supaya bisa menyampaikan lagi hal-hal yang berguna untuk kita, membuat kita lebih tenang. Kalau tahu kan kita lebih tenang, atasinya lebih benar gitu ya. Baik Bu Elis, kita akan tutup dalam doa. Mari kita akan tundukkan kepala. Saya tidak melihat Bapak Ibu ya. Kalau ada Bapak Ibu Gembala mungkin tidak ada ya. Baik, saya yang akan berdoa. Baik, berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk berkat kasih Tuhan sehingga kami mengerti bagaimana menghadapi penyebaran Omikron pada hari-hari terakhir ini Tuhan. Tuhan tolong kuatkan iman kami agar kami tidak takut, kami tetap percaya perlindungan dari Tuhan melebihi segalanya. Tuhan Yesus, terima kasih, lindungi kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan kami berdoa untuk Bu Elis yang sudah memberikan pencerahan. Tuhan memberkati Bu Elis, berikan kesehatan yang dari Tuhan, berikan damai sejahtera dalam melayani di Telogorejo Tuhan. Tuhan memberkati dalam pekerjaan, memberkati dalam keluarga, suami, anak-anak, semua diberkati dengan kesehatan,
damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID. Tuhan menolong, menjamah, memberikan kesembuhan dari Tuhan. Kami menyerahkan diri kami dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami akan beristirahat malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih dokter. Selamat Terima malam. kasih semua. Terima kasih Terima Bapak Ibu. kasih. Terima kasih Sampai Dr. ketemu. Elis. Tuhan Ya, terima berkati. kasih Bapak Ibu. Sampai kita ketemu Ya. lagi. Jaga kesehatan, semangat, tetap berpikiran positif, bersukacita ya. Ya, Pak Ebri enggak batuk ya? Sudah aman, puji Tuhan, puji Tuhan. Izin live ya. Ya, silahkan. Ya, silakan. Semuanya Tuhan Saya- berkati. Nanti ya, Bu. Baik, baik. Pak Ebri, periksa kamu sama Dr. Alis. Ya, baik Bapak Ibu, saya tutup ya. Terima kasih untuk pertamanya, Tuhan memberkati. 1, 2, 3. Ya.